Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu. Dalam video kali ini, aku akan mencoba untuk memaparkan kepada teman-teman semua terkait dengan beberapa fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel yang biasanya sering digunakan di dalam perkuliahan. Namun, untuk mempersingkat durasi video, kita hanya akan membahas 4 rumus saja teman-teman. Yang pertama ada rumus count, ada rumus if, ada rumus count if, dan ada rumus count ifs. Ayo, bedanya apa ya kira-kira? Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke videonya. Oke, kita langsung masuk ke rumus yang pertama teman-teman, yaitu rumus count. Kira-kira rumus count ini untuk apa ya? Mari kita cek teman-teman. Jadi di sini penjelasannya, rumus count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang mengandung angka, teman-teman. Jadi, dia hanya akan mendeteksi sel-sel yang di dalamnya itu mengandung angka. Jika dia mengandung huruf atau hal-hal lain selain angka, maka dia tidak akan terhitung, teman-teman. Kita coba perhatikan rumusnya. Di sini dia berisi value 1, value 2, dan seterusnya, teman-teman. Jadi, kita hanya perlu memasukkan data yang sudah kita sediakan saja untuk rumus count ini. Cukup sederhana ya teman-teman. Kita coba. Di sini kita tahu bahwa pada tabel ini terdapat 6 baris yang kita range-kan teman-teman. Dan kita coba enter. Dan sesuai, terdapat 6 baris yang mengandung angka. Lalu bagaimana jika kita menggunakan value lebih dari 1? Nah, jika kita menggunakan value lebih dari 1, itu sama aja teman-teman. Karena kan di sini nilainya selalu sama, value 1, value 2, dan seterusnya. Jadi, hanya perlu kita batasi dengan titik koma, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita masukkan kolom yang A dengan mau masukkan kolom yang B. Kita batasi dengan titik koma, lalu kita masukkan value yang kedua. Dan hasilnya, jika kita tutup kurung dan enter, adalah 12, teman-teman. Jadi, terdapat 12 sel di dalam sini yang mengandung angka. Begitu, teman-teman. Tapi, juga terdapat cara lainnya teman-teman, tanpa harus menggunakan titik koma. Yaitu kita range-kan semuanya saja. Seperti ini teman-teman. Nah, jadi tidak perlu menggunakan titik koma, dan kita tutup kurung dan kita enter, hasilnya sama teman-teman. Intinya adalah dia akan menilai atau menghitung jumlah sel yang mengandung angka. Lalu bagaimana jika sel tersebut tidak mengandung angka? Kita coba ganti dia menggunakan huruf mungkin ya. Kita ganti dengan huruf. Kita lihat. Nah, berubah teman-teman. Di sini sama-sama berkurang 1. Artinya, hanya terdapat 11 sel di antara 12 sel yang ada ini yang mengandung angka, teman-teman. Jadi begitu ya. Coba deh kita ganti dengan 0 kali ini. Coba ganti dengan 0 mungkin. Ini 0 ya. Nah, tidak terjadi perubahan, teman-teman. Kenapa begitu? Karena 0 juga masih termasuk angka, meskipun 0 ya. Jadi begitu, teman-teman. Intinya adalah dia menghitung sel yang mengandung angka. Oke. Sampai sini paham kan? Oke, lanjut. Kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi if, teman-teman. Apa sih fungsi if itu? Nah, berdasarkan penjelasan di sini, intinya adalah fungsi if adalah ketika kita memasukkan suatu kondisi yang jika benar akan memunculkan nilai sesuai yang kita inginkan, dan jika salah, kita juga akan memunculkan nilai sesuai yang kita inginkan. Gimana tuh? Ayo, kita coba lihat deh di rumusnya. Nah, jadi dia mengandung 3 bagian ya, teman-teman. Yang pertama ada logical test, yaitu kondisi yang kita coba untuk masukkan. Dan jika dia bernilai benar, akan kita tulis di sini teman-teman. Dibatasi dengan titik koma ya. Akan kita tulis nanti kalau dia bernilai benar, maka kita akan munculkan nilai apa begitu. Dan kita titik koma lagi. Dan nilai yang terakhir itu adalah nilai yang akan kita munculkan jika kondisi tersebut bernilai salah. Nah, kita langsung coba praktik deh supaya lebih memudahkan teman-teman ya. Oke, misalkan kita buat kolom baru nih teman-teman di sini. Kolomnya ini aja, diperhatikan gitu. Oke. Nah, kita coba permisalkan aja ya teman-teman ya. Misalnya kita pengen untuk kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya itu kurang dari 20.000, itu tidak perlu diperhatikan lagi gitu. Sedangkan yang lebih dari 20.000 itu perlu untuk perhatian dari pemerintah gitu ya. Nah, kita coba ya. Coba yang sini kita masukkan kurang dari 20.000, maka kita akan munculkan dia tidak perlu diperhatikan begitu ya teman-teman. Titik koma lagi, jika dia salah maka perlu diperhatikan. Nah, bagaimana cara membacanya dari rumus yang kita buat ini teman-teman? Jadi if jika sel B3 itu nilainya kurang dari 20.000,
maka akan dimunculkan nilai tidak perlu. Namun jika kondisi ini salah, maka akan memunculkan nilai perlu. Dan jangan lupa untuk tambahkan tanda petik 2 ya teman-teman, karena kita memasukkan teks bukan angka. Oke, kita coba enter. Hasilnya adalah tidak perlu, sesuai dengan rumus yang ada, karena nilai 17.340 itu kurang dari 20.000. Nah, bagaimana jika kita ingin masukkan untuk seluruh tabel ke bawah gitu ya? Nah, itu nggak perlu kita tulis satu-satu teman-teman. Jadi cukup kita drag ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, dia akan langsung menyesuaikan di sini. Perhatikan di sini. Perhatikan ya, setelah ini ya. Nah, jika kita turunkan dia akan turun teman-teman. Nah, B3, B4, B5, B6, B7, B8 karena tidak kita kunci dengan F4. Jadi dia ikut turun ketika kita drag ke bawah. Begitu ya teman-teman untuk penggunaan fungsi if. Begitu mudah kan? Masih mudah lah ya. Langsung kita masuk ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu fungsi count if. Wah, gabungan tuh tadi pertama kita belajar count, selanjutnya kita belajar if. Kira-kira count if ini apa ya? Yuk kita cek yuk. Count if. Nah, di sini berdasarkan penjelasannya, fungsi count if itu ditujukan untuk menghitung jumlah sel yang sesuai dengan kondisi yang kita inginkan, teman-teman. Nah, kalau tadi count itu menghitung jumlah sel, if itu memasukkan kondisi, jadi count if itu merupakan gabungan dari keduanya, teman-teman. Jadi misalnya count tadi hanya menghitung angka gitu ya, menghitung tabel yang memuat angka. Nah, kalau count if itu menghitung tabel yang terserah kita mau menghitung tabel yang mengandung apa di dalamnya. Yuk kita coba lihat dari rumusnya ya. Nah, di dalam rumusnya terdapat dua bagian. Yang pertama ada range, yang kedua ada kriteria. Jadi range itu adalah data yang kita ambil, yang kita lingkupi, dan kriteria adalah kriteria apa atau kondisi apa yang ingin kita perhatikan gitu. Gitu teman-teman ya. Langsung deh kita coba deh. Masih menggunakan tabel yang sama ya dengan tabel yang digunakan di fungsi if tadi. Kita coba range-nya kita ambil dari sini. Nah, kriterianya adalah sel yang menuliskan atau tertulis perlu gitu ya teman-teman ya. Misalnya perlu kita hitung ada berapakah kira-kira selnya. Kalau dari sini kan kelihatan jelas ya ada 4 ya. Kira-kira benar nggak? Nah, ternyata benar ya teman-teman. Tapi kita juga harus memperhatikan teman-teman terkait rumus yang kita buat. Misalnya di sini perlu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi kesalahan dalam penulisan kata perlu teman-teman. Misalnya kita kelebihan spasi gitu ya. Perlu kita kasih spasi gitu. Nah, dia akan menampilkan angka 0 teman-teman. Padahal seharusnya perlu itu ada 4. Tapi karena kita salah dalam menuliskan kata perlunya, maka dia membacanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya terjadi di dalam tabel. Jadi harus hati-hati ya teman-teman. Dan count if sendiri itu sangat bermanfaat jika kita gunakan untuk tabel-tabel yang jumlah barisnya cukup banyak teman-teman. Misalnya saja jumlah barisnya ada 200. Masa kita harus lihat satu-satu gitu perlu gitu kan nggak mungkin ya teman-teman. Bakal menghabiskan waktu yang banyak. Makanya fungsi count if ini sangat bermanfaat untuk menemui tabel yang jumlah barisnya cukup banyak. Begitu ya teman-teman? Bisa dipahami kan? Nah, kita masuk ke fungsi count if teman-teman. Cuma nambah S doang nih, kira-kira bedanya apa ya dengan count if? Mari kita lihat. Nah, berdasarkan penjelasan di sini teman-teman, count ifs berfungsi untuk menghitung jumlah sel dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi berarti dia bisa memungkinkan untuk lebih dari satu kondisi teman-teman. Yuk kita lihat dari rumusnya sendiri. Nah, terdapat kriteria range 1, kriteria 1, dan seterusnya. Jadi ada lebih dari satu teman-teman. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, itu merupakan perbedaan mendasar dari count if dengan count ifs. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke contohnya teman-teman. Pertama, kriteria range itu berarti kita blok data yang akan kita gunakan teman-teman. Misalnya dari data di kolom B. Lalu kriterianya apa? Untuk kriteria yang pertama, misalnya kita mau cari dia yang jumlah penduduk miskinnya itu rendah misalnya ya. Rendah. Ingat jangan lupa tanda petik 2. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke kriteria range yang kedua, teman-teman. Misalnya kita ambil yang pengeluaran per kapita beras ini. Lalu titik koma lagi, jangan lupa petik 2 dengan kriterianya adalah tinggi misalnya. Kita ambil yang tinggi. Oke. Lalu tutup kurung dan enter. Nah,
ternyata terdapat dua sel dari 12 sel yang ada ini, yang mana dia memiliki penduduk miskin rendah dan juga pengeluaran per kapita berasnya tinggi. Nah, jika kita lihat di sini kan jelas ya, ada di sini dan di sini. Sekali lagi, fungsi countifs ini sangat bermanfaat atau sangat berguna nantinya jika memiliki tabel dengan jumlah sel yang sangat banyak, teman-teman. Jadi kita tidak perlu cari satu-satu gitu kan. Hanya perlu menggunakan rumus countifs, maka kita bisa menghitung jumlah sel dengan kondisi-kondisi tertentu yang mana kondisinya bisa lebih dari satu. Sampai di sini paham? Mari kita masuk ke contoh kompleksnya, teman-teman. Yuk. Tapi teman-teman, karena keterbatasan waktu untuk video contohnya kita pisah ya teman-teman. Sampai jumpa di video yang kedua. Terima kasih telah menonton. Dadah.